Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyaknya kenikmatan kepada kita semua. Patut kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Bukan untuk menghitung, tetapi untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya dan para sahabatnya, serta orang yang mengikuti sunnahnya dan rindu akan syafaat beliau di yaumul qiyamah kelak. Alhamdulillah, santri-santri Al-Fatih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga pemirsa yang YouTube maupun wali santri yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan apa yang telah kita mulai, yakni kajian tentang tafsir juz amma. Alhamdulillah, pada kesempatan yang lalu kita membahas tentang surah Al-Ikhlas. Di dalamnya adalah sebuah konsep tauhid, ya. Bahkan di sana adalah keharusan bagi seorang mukmin untuk mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita masuk ke surat Al-Lahab atau Al-Masad. Ya. Sebelumnya memang ada satu pertanyaan. Bolehkah kita mentakwil sifat-sifat Allah, Ustaz? Ada pertanyaan masuk. Maka jawabannya boleh kalau diperlukan. Karena kita diberikan akal, dan pasti akal ini masuk ke tasawur atau membayangkan seperti apa. Kalau itu dibutuhkan untuk meluruskan pemahaman yang salah, maka silahkan. Maka takwil juga berarti tafsir, dan tafsir juga berarti takwil. Karena memang Ibnu Abbas didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faqhu fid din wa 'allimhu ta'wil." Ya Allah, berikanlah anak ini kepemahaman ilmu agama, dan jadikan ia bisa atau pintar atau ahli dalam takwil atau tafsir. Jadi berartinya hampir sama. Karena memang nanti ada dua pendapat, ya. Ada yang mengimani saja sudah Allah itu seperti ini, ya sudah. Dia hanya mengimani, tidak banyak bertanya. Tetapi ada juga yang harus diganti dengan kata-kata lain supaya itu masuk kepada pemahaman yang benar. Contoh yadullah, tangan Allah. Nah, kita hanya mengimani saja tangan Allah, tentunya berbeda dengan tangan manusia. Cukup. Tetapi mungkin ada pendapat yang lain, saya tidak akan membatasi satu pendapat, yang harus ditakwilkan. Seperti Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaannya, ya, memiliki kehendaknya, ya, dan iradah itu juga masuk. Maka ima yang sifat asmaul husna maupun yang sifat 20 mungkin kalian hafal, Allah wujud qidam baqa mukhalafatun qiyamuhu binafsi dan lain sebagainya, sama, semua adalah sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Dan tidaklah patut, ini intinya, tidaklah patut kita untuk menyamai, menyerumpamai dan memisalkan. Ya, la sibhun wala adlun walaisa kamislihi syai'un. Udah, itu konsepnya. Anda mau pakai cara pandang yang pertama, mau pakai cara pandang yang kedua, silahkan. Allah istawa alal arsy, bersemayam di arsy. Yang satunya mungkin dia perlu istaula, ya ini kekuasaannya, mengaturnya di sana, ya sudah. Ya, keduanya sebetulnya sama-sama menyifati Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan di atas arsy. Yang penting jangan disamakan bahwasanya Allah itu seperti manusia yang butuh tempat dan lain sebagainya. Jadi paham di situ, takwil boleh. Maka tidak boleh mengharamkan mentakwil mutlak, tidak boleh. Mengharamkan mutlak tentang takwil. Karena kalau ayat-ayat yang butuh, ya, penjelasan, ya, maka di situ juga butuh takwil. Seperti nasullah,
Allah melupakan. Nasullah fanasiyahum. Allah melupakan orang yang melupakan Allah. Ya, maksudnya di situ adalah taroka atau meninggalkan. Ya. Mengacuhkan orang yang melupakan Allah. Berarti Allah tidak peduli orang yang melupakan, karena Allah kan tidak punya sifat lupa. Paham di situ? Jadi antara dua pemikiran ini silahkan, yang penting jangan sampai menyerumpamai Allah, ya, membuat kesetaraan bagi Allah dan membuat permisalan bagi Allah. Laisa kamitslihi syai'un fa huwas samiul basir. Wala yadribu lillahil amsal. Sudah, jangan kita menduakan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah konsep dari surat Al-Ikhlas. Imani, yakini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk memakai Asmaul Husna untuk doa kita. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya Razzaq, ya Fatah, ya Alim, ya Ghaffar. Ya Latif, banyak diulang, nggak masalah. Karena disitulah bagian adab dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk. Ya. Ini tuh insya Allah sudah terjawab. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke surat Al-Lahab. Ya, surat Al-Lahab atau surat Al-Masad. Surat ini memang pendek, tapi hikmahnya sangat luar biasa. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah itu ada sebuah perintah, wa andir ashiratakal akrobin. Rasulullah itu mulai dari kerabat yang dekat juga. Ya, jadi kalian kalau mau berdakwah juga perhatikan keluarga kalian yang dekat, saudara kalian yang dekat. Ajaklah kepada sebuah kebaikan. Nah, surat ini menceritakan sebuah paman Rasulullah SAW, dan tentu hubungannya juga dekat. Siapa? Abu Lahab, masih paman Rasulullah. Jadi paman Rasulullah itu unik. Yang pertama itu dia beriman kepada Allah, ya, Islam, dan dia membela Rasulullah, dan dia sampai syahid. Siapa itu? Hamzah. Terus kemudian ada juga yang dia tidak beriman tapi membela Rasulullah SAW. Siapa itu? Abu Thalib. Tidak beriman, tidak mengimani Allah, tidak masuk Islam, tetapi betul-betul membela dan melindungi Rasulullah. Nah, kalau yang ini lain lagi. Sudah nggak beriman, sudah nggak berislam, dan nanti akhirnya juga sampai nggak masuk Islam. Dan bahkan dia yang dari awal, ya, salah satu dari awal yang memusuhi Rasulullah. Dengan cara apa? Mencacinya, menghinanya, mengkompor-kompori kaum Quraisy untuk memusuhi Rasulullah. Sangat besar. Bahkan disebutkan syadidul adawah. Sangat besar permusuhannya kepada Rasulullah SAW. Ini Abu Lahab. Bahkan surat ini turun, Abu Lahab itu masih hidup. Coba bayangkan. Ini Abu Lahab masih hidup, tapi sudah dikabarkan azabnya. Lah ya ini. Ma'agnan humaluhu makasab sayaslana ronda talahab wa mratu hammalatal hatab fi jidha hablum. Itu dikabarkan masih hidup. Ini bahwasanya kepastian dari Allah Subhanahu wa taala tentang azab kepada orang yang memusuhi Rasulnya. Mari kita akan jelajahi, ya. Yang pertama, ayat yang pertama, tabbat yada abi lahabi wa tab. Artinya bisa dibacakan, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Tabbat itu artinya binasalah. Jadi asbabul ayat atau asbabul surat Al-Lahab ini, asbabun nuzul, ya. Itu ketika Rasulullah SAW menyeru kaum Quraisy untuk berkumpul di balik bukit, di sebuah bukit lah. Ketika itu Rasulullah mengatakan, percayakah kalian kalau saya kabarkan bahwasanya nanti ada sebuah pasukan dari bukit ini akan menyerang kalian. Lalu apa yang dikatakan oleh kaum Quraisy, kaum musyrikin itu? Mereka percaya karena Rasulullah terkenal tidak pernah bohong. Ini adalah modal dakwah. Ya, kalian pakai akhlak dulu berdakwahnya. Rasulullah sebelum berdakwah sudah ada melekat di diri Rasulullah itu apa?
amanah, tabligh, fatona, apa, sidik, yang penting itu jujur. Nah, ketika Rasulullah berkata, ya pasti orang percaya. Sampai ketika Isra Mi'raj nggak pada percaya, Abu Bakar percaya. Kata Abu Bakar, walaupun hitam dibilang putih, putih dibilang hitam, kalau itu yang berkata Muhammad, saya benarkan. Ini pentingnya luar biasa. Karena agama nggak semuanya pakai akal. Kalau semua pakai akal, Mu'tazilah nanti jatuhnya. Ya, ada beberapa nggak harus pakai akal. Contoh gini, kita sholat, ya, kentut batal, yang dibasuh kan wudhu lagi, belakangnya dibasuh nggak pakai akal. Ya, bahwasanya wudhu adalah pembersih dari semuanya, bersuci, yang bersih wudhu. Ya, maka tidak sah sholat seseorang tanpa, bahkan harus diganti dengan tayamum. Nah, ini salah satu kewajiban. Ya, jadi apa? Agama tidak seluruhnya pakai akal. Oleh karenanya apa yang datang dari Rasulullah SAW, maka fahuduhu, ya, diambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau Rasulullah larang dan Allah dan Rasulnya larang, maka tinggalkanlah. Pasti itu suatu yang baik buat kita. Nah, ketika itu sebagian percaya, tapi Abu Lahab ini, ya, mengatakan, alihada jama'atana ya Muhammad, apakah untuk ini kau kumpulkan kami? Hanya cuma sekedar ngomongin itu, nanti di situ ada, di balik bukit ada yang menyerang kalian, sebuah pasukan. Ya, apakah engkau mengimaninya? Hanya untuk itu. Kan di situ sebetulnya ada dakwah Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah mengatakan, nanti ada di balik bukit ini ada pasukan yang besar akan menyerang kalian. Kalian apakah percaya? Dibilangnya percaya. Maka Rasulullah ada dakwah di sana. Maka saya akan memberikan peringatan buat kalian, bahwasanya barang siapa yang tidak mengimani Allah dan hari akhir, maka ada azab bagi mereka yang ingkar. Kalau tidak percaya, pada bingung kan? Kalau tadi iya percaya, karena Rasulullah terkenal. Kalau yang itu, ya sebagian percaya, ada yang tidak. Nah, Abu Lahab bilang, apakah untuk ini kalau kamu mengumpulkan kami? Nah, lalu mengatakan, tabban laka. Apa? Celakalah engkau wahai Muhammad. Nah, disitulah, karena Abu Lahab ini mengatakan tabban laka, celakalah engkau, binasalah engkau ya wahai Muhammad, dibalik lagi, ya, oleh surat tabbat yada abi lahabin wa tab. Yang celaka itu bukan Muhammad, tetapi Abu Lahab. Maksudnya yada di sini tangan, ya, adalah kekuasaannya. Karena memang Abu Lahab adalah salah satu tokoh Quraisy yang terkenal. Ya. Jadi di dalam tafsir wa tabba yang berarti falam yarbah, atau tidak akan beruntung. Selamanya tidak akan beruntung. Ya sudah, memang celaka dari hidupnya sampai akhirnya. Ya. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Nah, kemudian ketika mendengarkan firman Allah ini, ya, maka sebetulnya betul-betul bergetar, ya, takut Abu Lahab, dan mengatakan, sampai takutnya itu sampai mengatakan, idza kana ma yaqulu ibni akhi haqqan, kalau betul, seandainya betul apa yang dikatakan Muhammad ini atau anak dari saudaraku ini adalah sebuah kebenaran, fa inni aftadi nafsi yaumal qiyamah adzaban bimali wa waladi, maka aku akan berlindung, maka aku akan menebus diriku, ya, di hari kiamat atas adab itu dengan apa? Iya, dengan mal, dengan hartanya, dengan anak-anaknya. Kan aku orang kaya, keturunanku banyak. Kalau betul apa yang dikatakan Muhammad itu, maka dah saya akan tebus azab yang harusnya ke saya akan tebus dengan harta. Saya tebus dengan anak-anakku, udah, yang harapan dia selamat. Maka turunlah ayat kedua lagi, ma agna
anhu maluhu, yang artinya tidak akan berfungsi, tidak akan berguna, tidak akan menolong. Manhu maluhu, apa maluhu? Harta-hartanya. Wa makasab, kasab ini keturunan-keturunannya, anak-anaknya, ya, waladuhu, tidak akan bermanfaat. Yauma la yanfa'u mal wala banun illa man atallah biqalbin salim. Di akhirat nanti nggak ada berfungsi itu. Apa? Mal, banun, apa? Anak-anak keturunan nggak akan berfungsi kecuali apa? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan qalb yang selamat. Jadi hati itu 3 kata Ibnu Qayyim. Apa? Hati yang salim, hati yang marid, hati yang mati, mayit. Cek hatinya nanti. Ibnu Qayyim Az-Jauziyah mengatakan hati yang salim itu hati yang selamat. Dari apa? Dari syirik, dari kotoran hati, dari maksiat, dari penyakit-penyakit hati, bersih dia hatinya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Mukhlis yang selamat. Ya, ada kotoran hati yang marid. Nah, ini yang hati kena nafsu lawamah. Ya, nafsu yang kadang menjerumuskan kita, ya. Nafsu yang kadang melupakan kita. Ya, ini masih ada penyakitnya, masih ada kotorannya dan lain sebagainya. Imma itu dosa besar maupun dosa, ini hati yang sakit. Ada sakit. Oke, Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Terus kemudian yang ketiga adalah hati yang mati. Ya, hati yang mati ini susah nih. Hati yang mati adalah orang yang kafaro, yang kafir, yang ingkar kepada Allah dan Roh. Sudah jangan, nggak bisa ditolong ini. Maka ketika hati kita sakit, sebelum sakitnya parah, jangan sampai mati. Kalau mati sudah, summa qasat qulubukum, udah, khatamallahu ala, udah, ya. Illa man rahimah rabbuk, kecuali Allah berikan dia hidayah. Ya kayak seperti ini, walaupun keluarganya nggak mungkin Allah memberikan prerogatif Muhammad untuk memberikan hidayah. Hidayah itu dari Allah, bukan dari manusia. Haknya Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi. Kita sangat cinta. Rasulullah begitu cintanya dengan Abu Thalib. Tapi yang namanya hidayah. Ya. Hidayah. Ya. Ya kita doakan keluarga kita yang masih belum dapat hidayah atau orang-orang sekitar kita yang masih jauh dari Allah dan Rasulnya agar didapatkan hidayah sesegera mungkin. Ya, terutama diri kita sendiri, ya, supaya kita juga dekat dengan Allah. Ya, kita lanjut. Jadi tidak bermanfaat apa tadi, mal dan anak-anaknya. Kita punya harta banyak, punya anak banyak, tidak bermanfaat, ya. Bahkan kita datang dengan sendiri-sendiri. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Kita datang sendiri-sendiri dengan amalan kita, ya. Yang tersisa gimana? Ida mata ibnu Adam in qata'anhu amaluhu illa, ada 3, apa saja? Shadaqah jariyah, terus ilmu yang bermanfaat, terus dah. Kalau mau kita dapatkan itu bisa. Dengan syarat apa? Punya harta, sedekahkan. Punya harta, ditabung. Masjid jariyah itu, ya. Selama masjid itu digunakan, Masya Allah, bangun pesantren selama itu terus, bahkan nanti pesantren ini melahirkan apa? Anak-anak luar biasa, generasi-generasi Islam itu juga mengajarkan lagi, wah luar biasa itu. Jariyahnya tidak akan terputus. Ya, terus apalagi tadi ilmu yang bermanfaat. Antum sudah bisa Al-Quran, ilmu Al-Quran antum dapati, kemudian mengajarkan dan lain sebagainya, terus nurun. Murid antum mengajarkan lagi, luar biasa. Ya. Dan yang terakhir, waladun soleh. Itu nanti mikirnya nikah lagi. Orang yang nikah harus memiliki anak, ya. Nah kan kalau sekarang kan ada isu child free apa? Orang menikah tapi tidak ingin punya anak. Itu kan dari barat begitu. Jadi nggak mau repot. Nah, gimana mau repot? Terus yang mendoakan antum siapa nanti? Ya kan? Kita menikah,
Karena memang salah satu tujuan menikah adalah punya anak. Nikah nggak punya anak terus yang doakan kita, padahal kita lagi butuh orang yang soleh untuk mendoakan. Selain mendoakan kita, wa ja'alna lil muttaqina imama. Itu adalah generasi kita. Jangan sampai bercita-cita nggak punya anak. Nabi Rasul aja berdoa pingin punya. Rabbi habli minas sholihin. Nabi Zakaria minta punya anak walaupun sudah sepuh, sudah tua dengan ikhtiarnya dan lain sebagainya, minta anak. Wa anta khairul warisin. Ya, kalau kita nggak punya anak, sangat rugi. Yang penting punya anak yang soleh. Ya, pinter bonus. Ya, lanjut. Ya, sayaslana ronzata lahab. Maka akan dimasukkan kepada api neraka zata lahab. Lahab itu yang menyala-nyala. Jadi makanya Abu Lahab itu kan julukan Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ini, lahab itu adalah mukanya menyala-nyala. Ada yang menafsirkan betul kemerah-merahan, merah karena sering marah. Ada yang menafsirkan memang tampak, ya, tampak dari mukanya itu suatu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Akan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini zatul lahab. Jadi akan dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Hammalatal hatab. Wa imra'ah, itu wa imra'ah apa? Istrinya. Namanya siapa? Ummu Jamil. Namanya bagus, Ummu Jamil. Ya, tapi ya perbuatannya qabih, buruk. Ya. Ummu Jamil. Ini sering menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kompak ini. Ini pelajaran yang luar biasa ya. Udah, suami istri bukannya saling nasihati gitu ya. Ini kompak memusuhi Rasulullah. Jadi kalau antum mau tahu sekeluarga yang memusuhi Rasulullah nih, ya surat ini. Ya, jadi ada sebuah hadis bahwasanya ketika itu Ummu Jamil mendengar Rasulullah membacakan ayat ini, ya. Dan ketika itu Ummu Jamil marah sekali. Padahal karena memang masih saudara. Kenapa kok masih saudara seperti itu? Padahal Rasulullah seperti itu juga bukan karena kemauannya, karena hanya menyampaikan dan turunnya ayat ini. Ya, Rasulullah nggak bisa apa-apa. Ini dikabarkan Allah kepada Rasulullah tentang keluarganya itu dengan saudaranya itu. Langsung dia nyarinya Rasulullah kan mesti ke Abu Bakar, karena di mana ada Abu Bakar di situ orang yang dekat dengan Rasulullah Abu Bakar. Nyari. Kalau orang mau nyari Rasulullah, nyari Abu Bakar dulu, atau ke rumahnya Abu Bakar dulu, nemui kalau nggak Aisyah ya Asma dan anak-anaknya. Ya. Kemudian ketika itu ketemulah dengan Abu Bakar. Rasulullah ada di situ. Ya. Tetapi ini luar biasa nih. Di keterangannya Rasulullah tidak terlihat oleh Ummu Jamil. Rasulullah membaca surat Al-Isra ayat 45. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Allah jadikan, kalau engkau baca Quran, maka Allah jadikan engkau dengan orang yang tidak beriman kepada hari akhir itu hijaban mastura. Tidak terlihat, tidak jadi marahi, hanya memarahi Abu Bakar. Ya. Tapi Abu Bakar alhamdulillah aman karena Rasul tidak terlihat. Nanti bisa dicek di tafsir Ibnu Katsir. Nah, kemudian kita lanjut, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Membawa kayu bakar. Ya, ini ada dua versi nih. Ya. Karena yang pertama memang Ummu Jamil ini sering membawa kayu bakar, mengambil kayu bakar. Ya, maka di hari
kiamat nanti, di akhirat nanti, dia membawa bahan bakar untuk bakar suaminya. Di akhirat nanti dia bantu suaminya untuk bakar dirinya sendiri. Ya, jadi itu. Ya. Yang kedua yang memang dia di akhirat nanti membawa kayu bakar terbuat dari api. Ya. Kemudian selanjutnya fi jidha hablum mim, dikalungkanlah di dalam lehernya itu tali mimmasat, tali sabut. Nah, biasanya kayak kayu bakar itu kan ada ikatannya. Nah, ikatan itulah yang nanti akan dikalungkan ke mana? Ummu Jamil. Karena satu, dia ketika hidupnya menginfakkan ya bahasanya. Ya, mengeluarkan kalungnya ini demi kepentingan untuk memusuhi Rasulullah. Ya, berarti apa? Ya mengeluarkan aja, ya. Menjualkan kalungnya, bukan menginfakkan ya. Kalau infak kan baik ya. Infak kepada hal yang buruk. Jadi kalungnya itu yang mahal dibelikan, dijual, dan kemudian uangnya untuk memusuhi Rasulullah SAW. Karena memang besar permusuhan dua ini, ya, suami dan istri kepada Rasulullah. Ya, Sa'id Al-Musayyib menjelaskan bahwasanya memang hidupnya itu mewah sekali Ummu Jamil, bahkan memakai kalung di lehernya dan disumbangkan untuk memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti diganti dengan tali yang terbuat dari api neraka. Ya. Jadi seperti itu. Allah telah menurunkan surat ini terkait dengan Abu Lahab dan istrinya, padahal keduanya masih belum meninggal. Jadi adapun yang bisa kita tarik hikmah dari pelajaran surat ini adalah yang pertama, ya, surat ini dikhususkan untuk sebuah keluarga atau pasangan suami istri yang besar permusuhannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya, pentingnya bagi yang sudah berkeluarga, ya, saling mengingati tanasuh dalam kebaikan antara suami dan istri. Ada salah satunya berbuat buruk, diingatkan. Karena bagaimanapun Allah dan Rasulnya adalah number one, nomor satu, ya, dari segalanya. Jadi kalau kita punya suami, punya istri, itu nanti nomor setelahnya, ya. Allah dan Rasulnya nomor satu, itu harus diutamakan melebihi yang lain, ya. Dan kemudian yang kedua, namanya dakwah pasti ada cobaan, bahkan cobaannya, halangannya, ujiannya dari keluarga yang dekat. Ya, terkadang di luar diterima kita dakwahnya, di dalam, makanya Rasulullah berhasilnya di Madinah. Tapi sebelum terjun ke Madinah, Rasulullah menyiapkan kader dulu 13 tahun. Sampai kadernya hebat, SDM-nya kuat, baru hijrah ke Madinah. Jadi kalau kita masih belum diterima dakwahnya, jangan putus asa. Terus berjuang. Ya, karena jangan pernah berhenti untuk mencoba, dan jangan pernah juga mencoba untuk berhenti. Itu kalau dakwah. Ya. Kemudian yang ketiga, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Yang memulai laknat pertama siapa? Abu Lahab. Tabban laka ya Muhammad. Celakalah engkau Muhammad, binasalah engkau. Dengan harapan kata provokatif itu mempromotori semua masyarakat Quraisy untuk memusuhi Rasulullah. Tetapi apa? Malah
dianya kena ayat, kena surat ini. Dibalikin lagi, tabbat yada abi lahabin wa tab. Musuh Allah punya rencana. Yuridullah liyutfi'u nurallah biafwahihim wa ya'ballahu ayyutimma nurahu walau karihal. Jadi semua musuh Allah punya rencana. Tetapi yang paling baik adalah rencananya Allah. Nah, luar biasa. Maka kita mengimani Allah dari segala kekuasaannya, ya, dan mengimani kebenaran dari apa yang Rasulullah turunkan, ini adalah hal yang wajib, hal yang qat'i. Adapun masalah dan lain sebagainya, percayalah tidak akan sampai sesuatu keburukan atau kebaikan kepada kita kecuali atas kehendak kita. Merojaah lagi surat Al-Ikhlas. Semua sudah dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan Ibnu Abbas di dalam membawakan hadis dari Rasulullah gimana? Ikhfadillah yahfadka. Ikhfadillah tajidu tujahaka. Fa idza sa'alta fas'alillah, fa idza ista'anta fasta'in billah. Ayo harus hafal ini, ya. Kalau kau jaga Allah, maka Allah akan menjagamu. Ini hadis ketika Ibnu Abbas digonceng oleh Rasulullah SAW. Luar biasa. Ketika gonceng bukan ngobrolin yang lain, tapi ngobrolin tauhid, kekuatan, ya. Karena apa? Nanti bakal kedepannya ketika Ibnu Abbas besar ini mengalami goncangan yang luar biasa Islam, dan dia harus menjadi orang yang paham agama. Ya, ikhfadillah yahfadka. Jagalah Allah maka engkau akan menjagamu. Jagalah Allah maka Allah akan dapati dia dekat denganmu, atau Allah akan hadir di hadapanmu. Faida sa'alta fas'alillah. Kalau engkau meminta sesuatu maka mintalah kepada. Faida sta'anta fasta'in. Kalau engkau meminta pertolongan mintalah kepada, dan tidak berhenti di situ. Ya. Maka diteruskan annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka bi syai'in illa qad katabahu Allahu laka. Kalau semua umat ini berkumpul ingin membuatkan suatu kebaikan kepadamu, membawakan suatu manfaat kepadamu, ya, membawakan suatu yang baik-baik untukmu, maka yakinlah sesuatu itu akan sampai kepadamu sampai Allah berkehendak. Atau sebaliknya, la yadurruka bi syai'in la yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Kalau semua orang juga berkumpul ingin membuat madarat kepadamu, mencelakakanmu, membinasakanmu, atau menyampaikan hal-hal keburukan kepadamu, maka yakinlah bahwasanya keburukan itu tidak akan sampai kecuali kehendak Allah. Maka inilah yang nanti kita akan menyambung kepada surat setelahnya, yaitu surat An-Nasr, surat pertolongan, ya. Dan insyaallah kita akan melanjutkan di pertemuan berikutnya, ya. Alhamdulillah, itu yang bisa kita sampaikan. Bahwasanya kita tetap berdoa agar Allah berikan keistiqomahan, dan kita doakan saudara-saudara kita, keluarga kita yang masih jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, agar Allah satukan kita dalam keimanan, baik di dunia maupun Allah kumpulkan kita semua di dalam Jannatul Firdaus. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaatul majlis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.